Selamat pagi anak-anak, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Alhamdulillah ya, sehat semua. Jadi untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin membaca Pancasila untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, lalu disambung dengan membaca doa. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin membaca Pancasila dan berdoa. Jadi sekarang kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah wujud benda atau ciri-ciri mengenai wujud benda. KD 3.4 mengenai korban wujud benda. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan memperhatikan salah satu contoh wujud benda, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari wujud benda tersebut. Mengerti? Mari. Bisa kita mulai pembelajarannya ya? Bisa ya? Bisa. Jadi silahkan dibuka buku pendampingnya atau buku temanya halaman 60. Buka dulu halaman 60. Sudah ya? Sudah. Silakan di situ anak-anak baca dulu mengenai wujud benda beserta ciri-cirinya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca di dalam hati. Silakan dibaca dulu nak. Ya, membacanya ya. Sudah. Bisa dimengerti perlahan-lahan, sedikit-sedikit bisa dimengerti dari bacaan tersebut? Kalau bisa sekarang Ibu akan menjelaskan lagi. Di sini kita akan belajar mengenai wujud benda. Wujud benda adalah apa wujud benda? Keadaan suatu benda tertentu. Nah, keadaan benda. Keadaan benda atau wujud benda ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Apa ciri-cirinya benda padat? Wujudnya keras, kemudian tidak berubah bentuk walaupun diletakkan dimanapun, walaupun berbeda tempat. Contohnya, salah satu contohnya adalah penghapus ini. Ini namanya penghapus apa? Penghapus tahan kulit. Ini adalah salah satu contoh atau wujud benda padat. Ini benda ini walaupun Ibu letakkan di luar, diletakkan di dalam, wujudnya tetap seperti ini. Tidak berubah. Paham tentang wujud benda padat? Sekarang wujud yang kedua adalah benda cair. Tahu benda cair? Tahu. Ciri-ciri benda cair, sifatnya cair. Apabila diletakkan di suatu tempat atau wadah, maka bentuknya mengikuti wadahnya. Apa? Mengikuti wadahnya. Contohnya sekarang, salah satu benda cair contohnya adalah air. Setelah air apa lagi? Bensin, pinter. Apa lagi? Minyak, pinter ya. Ada banyak contoh benda cair. Sekarang di sini Ibu punya contoh ini namanya apa? Air termasuk salah satu contoh benda cair. Nah, lihat. Benda cair ini
bentuknya selalu berubah sesuai wadahnya. Sekarang bentuk air ini menyerupai apa? Botol. Sekarang kita bayangkan apabila air diletakkan dalam suatu gelas, maka bentuknya menyerupai gelas. Pinter. Paham tentang air? Paham. Sekarang kita pindah ke wujud yang terakhir. Apa benda apa ini? Gas. Pernah tahu benda gas seperti apa? Pernah dilihat? Pernah. Benda gas bisa dilihat? Enggak. Ciri-cirinya adalah hampir sama dengan benda cair. Ciri-cirinya yang pertama, tidak dapat dilihat. Pernah lihat gas? Pernah enggak? Terus ciri-ciri yang kedua adalah berubah bentuk sesuai wadahnya atau tempatnya. Coba bayangkan ciri-ciri benda gas tersebut yang ibu sebutkan. Salah satu contohnya adalah, sebutkan satu. Balon angin ya. Balon yang diisi angin. Kemudian ban motor, pinter. Apalagi? Ban sepeda, ban mobil yang dipompa dan diisi gas. Ibu punya salah satu contohnya. Ini adalah plastik yang sudah ibu isi dengan gas. Gasnya kelihatan atau tidak? Tidak. Kemudian ciri yang kedua, bentuknya bagaimana? Menyerupai plastik. Pintar. Sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Cukup ya. Nah, contohnya sudah, ciri-cirinya sudah. Paham? Dari sini paham atau belum? Paham. Nah, dari penjabaran yang ibu berikan, dari contoh-contoh yang ibu sajikan, anak-anak sudah mengerti? Sudah? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah jelas. Kalau sekarang sudah jelas, dilihat di buku paketnya halaman 61. Di situ ada dapur, ya. Ada Nina dengan ibunya, ada Bayu dan ibunya yang sedang ada di dapur. Sekarang tugasnya adalah, dengarkan baik-baik. Tugasnya adalah silakan mencari contoh dari wujud benda padat, cair, dan gas. Mencari berapa, Bu? Silakan mencari 5. Masing-masing harus ketemu 5. Nyarinya di mana? Di sekitar rumah kita. Apa ya contohnya benda padat ya? Oh, kipas, ditulis. Benda padat, contohnya kipas dan seterusnya. Paham? Mengerti? Jadi setelah ibu berikan tugas untuk di rumah, sekarang ibu akan memberikan kesimpulan ya. Kesimpulannya, pembelajaran pada hari ini adalah kita belajar wujud benda. Wujud benda adalah apa tadi wujud benda? Keadaan suatu
Assalamualaikum